Halo, selamat datang di Serangkai Sahab Channel. Masih bareng aku Ardiansa dan sekarang kita lagi ada di segmen Movie Review. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sholat terus pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kali ini kita lagi akan nge-review salah satu film horor terbaru yang aku cukup excited pada saat melihat trailer pertamanya di YouTube gitu dari Cinecrip. Waktu itu sempat ngelihat nge-review trailernya dan ini sangat menarik karena aku merasa ini itu relate banget buat aku. Jadi kita langsung aja, kita akan masuk ke movie review untuk Waktu Maghrib. Oke, untuk Waktu Maghrib ini mungkin aku tidak akan spoiler sampai tengah video. Nanti pada saat kita masuk ke movie spoilernya, nanti aku mulai akan spoiler dan aku akan kasih spoiler warning buat kalian. Jadi untuk Waktu Maghrib ini yang benar-benar bikin aku tertarik karena memang ini kan mengambil istilahnya, ini sebenarnya diangkat dari film pendek di YouTube. Cuman aku nggak nonton film pendeknya dan aku tadi coba cari yang mana belum ketemu gitu. Tapi intinya ini ya apa ya istilahnya, kalau kalian itu orang desa kemudian zaman-zaman dulu mungkin relate gitu karena aku kan tahun 90-an ya, dan 90-an dulu di desa yang belum kayak sekarang banyak lampu segala macam tuh, kalau mau menjelang maghrib itu ya ini sebenarnya kan ada sunnahnya dan memang ya ada orang menganggap tahayul atau apapun, bahasanya kalau waktu maghrib sampai dengan isya itu adalah waktu dimana ya jin-jin setan itu ya berkeliaran gitu, atau mereka mulai menunjukkan eksistensinya, aktivitasnya. Jadi ini relate banget karena dulu memang waktu aku di desa pun seperti itu. Jadi kalau sudah mau maghrib itu pasti dipanggil gitu. Kita lagi main dimanapun, main depan rumah pun pasti dipanggil gitu, ayo suruh pulang gitu. Kalau dulu bilangnya ayo balik ndak di gondol kolong wewe. Jadi biar nggak diambil kolong wewe. Kolong wewe itu semacam kunti tapi dia lebih ke arah lebih besar lah badannya, seperti itu kayak gitu. Jadi itu yang pertama, konsep waktu maghribnya itu memang relate banget khusus buat aku. Dan pada saat aku lihat trailernya aku suka banget sama penggambaran sebuah desa gitu, sebuah desa yang mana aktivitasnya itu ya kelihatan. Jadi keseringan film-film horor sekarang itu kayak konsepnya bagus nih, temanya diambil bagus, pamali atau apapun, tapi eksplorasi untuk pamalinya itu kurang. Dan kalau di sini konsepnya itu karena waktu maghrib, dan waktu maghrib kan dia benar-benar yang diganggu penceritanya itu ada satu desa, satu kampung, dan di trailernya aja udah kelihatan itu baru saja memang ini benar-benar satu kampungnya itu ya ngerasain itu gitu, aktivitas masyarakat kampungnya semuanya ngena kayak gitu. Jadi sebelum aku lanjut ke penilaian aku untuk film Waktu Maghrib ini dan apa yang aku ceritakan, jadi untuk awal terlebih dahulu aku mau ngasih skor film ini. Jadi ini buat kalian nih yang belum nonton, aku langsung aja kasih skor 8,5/10. Menurutku ini film bagus banget. Jujur ini salah satu film horor paling horor di tahun ini, tahun 2023. Aku ngerasain bener-bener ngeri banget ngelihatnya gitu. Dan ini sekali lagi ini ada film 17 plus ya, jadi tadi di sampingku bilang bocah-bocah yang masih di bawah 17 harusnya kan nggak boleh ya, tapi ini ada film 17 plus karena memang adegan berdarah-darahnya, penampakan hantunya itu eksplisit gitu, penunjukan darah-darahnya itu eksplisit gitu. Jadi ini sebaiknya tidak ditonton di anak umur di bawah 17 tahun kayak gitu. Oke. Kalau dari segi cerita ini mengisahkan, jadi di 30 tahun yang lalu itu ada 3 bocah, itu 2 cowok sama 1 cewek, itu main ya biasa main menjelang maghrib gitu dekat hutan. Ini karena setting desanya itu desa yang agak terpencil gitu ya, jadi dia memang masih banyak sawah-sawah, hutan dan lain-lain.
hutannya bukan hutan gede banget, cuman kan maksudnya kayak alas-alas kayak gitulah. Dan rumahnya juga di situ tuh masih jaraknya yang jauh-jauh gitu. Dan itu kalau kalian ngerasain pernah tinggal di desa seperti itu ya kalian akan relate gitu. Tapi kalau kalian yang dari kecil tinggalnya di perkotaan mungkin nggak akan terlalu relate gitu dengan konsep yang dibawakan dengan judul Waktu Maghrib ini, karena memang ini itu kayak sebuah cerita yang horor banget gitu. Kalau kita anak 90-an yang hidup di desa itu benar-benar kerasa feel horornya itu seperti apa kayak gitu. Jadi itu tiga bocah itu gitu melewati pada saat maghrib mereka masih asik main gitu, dan akhirnya ada satu kejadian yang menimpa mereka bertiga gitu. Nah, kemudian ceritanya itu dilompat ke masa sekarang, yaitu kan cerita 30 tahun yang lalu. Nah, masa sekarang itu ada fokusnya itu menceritakan dari sudut pandang tiga bocah ya. Ada si Saman, kemudian ada Adi, sama si Ayu. Saman, Adi, Ayu ini satu kelas gitu, satu kelas yang mana ya biasalah bocah-bocah kayak gini ya. Saman sama Adi lebih tepatnya ya, istilahnya mereka pulang sekolah mereka ada karena mereka itu sering terlambat sampai dihukum, dan dihukumnya itu bisa sampai sore kayak gitu. Jadi pada saat mereka pulang mereka mau ada kegiatan apa atau apapun gitu. Nah, nanti pada saat momen-momen di titik maghrib itu, waktu maghribnya itu ya istilahnya ada gangguan lah gitu. Sampai teror pertama itu malah yang kejadian tuh gurunya, salah satu guru mereka itu diganggu dan meninggal gitu. Nah, mulai dari situ tuh terornya terus bermunculan gitu. Dan memang paling sering itu diperlihatkan terornya adalah ketika ya waktu-waktu maghrib itu gitu. Dan film ini sering banget menampilkan momen menjelang maghrib itu, adzan maghrib itu, karena itu sebagai kayak pertanda ini. Jadi itu kita kayak udah dikasih tahu bahwa wah ini waktunya untuk membuat penonton takut, waktunya untuk menakut-nakuti penonton kayak gitu, atau waktunya ya secara penceritaan kayak gitu. Dan ceritanya jujur ya ceritanya agak kompleks, dan kamu akan dibikin sebenarnya sedikit bingung juga sih ini nanti arahnya mau kemana gitu, karena ternyata ini nggak cuman horor yang menakut-nakutin doang, tapi memang ada sedikit thrillernya gitu. Jadi memang ada adegan kesurupan, kemudian adegan bunuh-membunuh gitu, makanya mungkin ratingnya menjadi 17+ gitu. Dan di sini yang aku suka gitu dari film Waktu Maghrib ini, gore-nya darah-darahnya karena 17+ juga gitu, dan fisik hantunya itu semuanya serem. Jujur ini film horor yang tahun 2020 ini menurutku ini film horor serem banget gitu. Walaupun di bioskop ternyata aku nggak expect kalau bakal seramai itu ternyata yang nonton gitu. Dan aku aja sampai jujur ya, aku sering banget nonton film horor, tapi untuk film ini tuh rasa nggak nyamannya itu bener-bener kerasa banget gitu. Karena horor itu kan bisa dari satu atmosferik, bisa dari scoring musik, bisa dari sisi angle kamera dan penampakannya gitu. Nah, di sini itu semuanya kena gitu, utamanya di scoring musiknya bener-bener bikin kita nggak nyaman gitu. Seperti sekarang ini, kita harus semakin mendekatkan diri pada Allah. Aku tuh malas lewat hutan gara-gara batu itu. Katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, Taman. Bener-bener ganggu banget. Dan di sini perlu aku samain, ini adalah horror jump scare gitu. Jadi salah satu yang diandalkan memang di scoring. Jadi musik-musik menggelegar, jump scare itu banyak banget di film ini gitu. Itu, dan kalau kalian nggak suka film jump scare sih mungkin kurang cocok. Tapi di sini itu jump scare-nya nggak murahan gitu. Bahkan ada jump scare yang menurutku itu works banget loh buat aku. Bahkan aku sampai kaget di bioskop tuh, menurutku jump scare bagus banget sih di film Waktu Maghrib ini. Dan yang bikin gak nyaman musiknya sih, jujur musiknya itu benar-benar bikin gak nyaman. Jadi kita tuh kayak udah mau siap-siap, kita udah benar-benar diperlihatkan kalau akan menjadi sesuatu pasti musiknya nanti akan berubah, atmosfernya berubah, tiba-tiba suaranya semua berubah, dan itu benar-benar bikin aku gak nyaman. Jadi aku sering banget kayak nyipit-nyipitin mata, nutup-nutup mata biar nggak terlalu gamblang gitu. Dan kemunculan setannya itu sumpah ini bagus banget, dan menurut aku ini serem banget sih di film Waktu Maghrib ini. Terus yang aku suka lagi di film ini, aku paling nggak suka sebuah film Indonesia itu kalau banyak pemeran anak-anak, apalagi lead aktornya itu adalah anak-anak itu, kayak kuntilanak yang versi anak kecil yang Dinda dan lain-lain, itu aku nggak suka tuh actingnya gitu. At least Dindanya bagus, tapi teman-temannya itu banyak yang kurang segala macam gitu. Dan di sini
semua acting anak-anaknya bagus banget, utama lead-leadnya ini bagus banget sih, yang jadi si Saman, yang jadi Adi, yang jadi Ayu itu bagus semua aktingnya. Kemudian yang 3 anak yang waktu kecil meninggal di 30 tahun sebelumnya itu juga, maksudku itu kan munculnya sebentar ya, karena kan itu juga untuk intro doang gitu, walaupun nanti muncul sebagai sosok itulah, dan semuanya bagus itu. Bahkan film ini benar-benar leadnya ya bocah-bocah ini gitu, kita dilihatkannya lebih banyak storytelling dari sudut pandang bocah-bocahnya, dan itu bagus banget. Terus acting warganya, nah ini yang aku sering banget komplain di film-film Indonesia. Kayak kemarin film Hidayah itu aku komplain banget tuh, kenapa warga itu selalu nggak didirect dengan baik. Tapi menurut aku melihatnya semua warga di film ini itu kayaknya kayak melalui audisi semua gitu, kayak melalui casting semua gitu, karena warganya semuanya meyakinkan gitu. Jadi ketika ada satu kejadian nih, gurunya meninggal, kan semuanya pada datang tuh warganya, dan itu tuh kayak tektokan, ada obrolan segala macam tuh benar-benar diperhatikan sama sutradaranya. Jadi kesan realnya itu benar-benar dapat. Aku suka banget sih di sini para warganya di sini gitu. Walaupun banyak sudut pandang dari anak-anak, tapi kan juga ada di sini ada Pak Lurahnya, ada Pak Ustadz, ada orang tua bocah-bocah ini gitu, dan semuanya itu bagus banget sih di sini, aktingnya bagus banget. Yang paling kasihan sih memang neneknya si Saman itu ya. Jadi cerita si neneknya itu kan dia udah tua banget, udah nggak bisa gerak, nggak apa, jadi cuma tiduran doang. Jadi ada satu momen ketegangan yang dibikin dengan cara ya si neneknya itu kayak cuman bisa ngeluarin suara sama menatap ke satu sudut. Nah itu tuh menurut aku itu salah satu yang epic sih di film ini, benar-benar kesan horornya itu dapat banget ya gitu. Walaupun itu bukan sesuatu yang baru, karena di Pengabdi Setan yang pertama itu kan juga sebenarnya udah ada waktu yang pembukaan yang si ibu di ranjang doang kayak gitu ya, yang mirip-mirip kayak gitulah gitu. Dan kayak Hereditary kan juga dari suara bocahnya, suara mulut bocahnya itu kan yang menjadi kengerian. Nah di sini pun juga ada yang kayak gitu gitu. Dan penampakannya tuh nggak malu-malu di sini tuh, penampakannya benar-benar dimunculin, tapi nggak murahan, bener-bener penampakannya itu bener-bener digamblang dimunculin, tapi itu ngeri gitu di film ini, yang bikin aku sangat suka film Waktu Maghrib ini gitu. Terus dari sisi cerita gitu, walaupun kalau dari sisi cerita memang aku ada sedikit sebenarnya bukan kekurangan, cuman aku pengennya sih sebenarnya ketika kita bicara film Waktu Maghrib itu ceritanya lebih banyak ke fokus pada kejadian-kejadian karena kondisi itu gitu. Karena kalau di sini, nah ini sebelum aku lanjutin, jadi aku spoiler review terlebih dahulu di sini, spoiler ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, aku saran kalian nonton dulu dah gitu. Tapi kalau kalian penakut, aku nggak terlalu rekomendasi film ini, karena film ini jujur buat aku pribadi itu serem banget gitu. Jadi sampai di sini spoiler review. Jadi setelah ini aku akan banyak spoiler dari sisi cerita dan lain-lain. Untuk kekurangan majornya di film ini nggak terlalu banyak kekurangan-kekurangan gitu. Jadi silahkan kalau kalian belum nonton, kalian tonton dulu. Kalau kalian udah nonton mau balik lagi di sini, silahkan. Kalau kalian penasaran dengan review aku selebihnya, kalian boleh tetap di sini. Jadi aku kasih waktu 3 detik untuk kalian bisa meninggalkan, buat kalian nggak mau spoiler. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan untuk spoiler reviewnya. Jadi kalau dari sisi cerita, ini sisi ceritanya bukan sisi kekurangan sebenarnya gitu. Cuman aku pengen lebih mengeksplor kepada hal-hal mistisnya itu tidak terlalu liar gitu loh, karena di sini itu kan konsepnya itu ada satu entitas, jadi sebenarnya jin pemakan anak yang kemudian mengambil wadah seseorang gitu, sampai ternyata si Wati kan wadahnya pakai wadah si Wati sampai dia gede dan jadi gurunya itu. Aku nggak tahu apakah itu benar wadah Wati atau dia ngambil wadah yang lain kayak gitu. Jadi ada entitas itu tuh kayak menurutku kurang sih sebenarnya, tapi aku justru lebih bersyukur dengan seperti ini daripada yang digunakan itu adalah kayak ilmu perdukunan. Satu, kalau ilmu dukun-dukun itu udah bosen gitu, karena kemarin udah ada kodrat, ada hidayah, ada kayaknya di bioskop trailer isinya rukiah semua gitu. Jadi aku bosan kalau konsepnya itu. Terus yang kedua, kalau itu ngambil konsep dukun, jadinya konsep tema Waktu Maghribnya jadi nggak dapat gitu. Jadi ya aku ini agak suka juga sih sebenarnya. Ada entitas jin pemakan anak yang mana dia beraksinya ya di waktu-waktu awalnya itu di waktu-waktu tersebut gitu. Jadi ya agak kurang sesuai dengan apa yang aku pengenkan sebenarnya dari sisi penceritaan dan dari sisi horornya itu yang pengen di build up kemana gitu. Tapi itu
jujur nggak mengecewakan secara cerita gitu. Dan aku sebenarnya udah coba nebak-nebak di pertengahan gitu, wah ini jangan-jangan memang ada pelakunya sih ini gitu. Dan ya memang kayaknya rata-rata orang bakal bisa nebak gitu, cuman cara pengungkapannya gitu, cara mendeliver ceritanya itu semuanya bagus banget sih di film Waktu Maghrib ini gitu. Jadi aku pas keluar tuh bener-bener puas, bener-bener merindingnya dapet banget, rasa kengeriannya dapet, rasa nggak nyamannya karena musik dan juga event-event kejadiannya itu dapet banget. Dari actingnya semua bagus banget, setting tempatnya ini bener-bener meyakinkan, dan ini nggak yang kayak kesannya itu dibuat-buat gitu. Jadi kayak desanya bener-bener desa yang sering kita lihat kalau kita jalan-jalan ke arah bener-bener pedesaan yang arah gunung-gunung itu, yang rumahnya jauh-jauh, ada sawah-sawah, sekolah, setting sekolah dan lain-lainnya, ini bagus banget gitu. Jadi mungkin itu sih ya. Jadi kalau final scoreku tetap 8,5/10, bahkan mungkin aku bisa katakan ya di 9/10. Cuman aku masih lebih suka tetap Pengabdi Setan kedua. Aku lebih suka karena itu secara personal buat aku adalah satu kengerian yang lebih daripada Waktu Maghrib ini. Tapi Waktu Maghrib ini bener-bener buat aku puas banget sih untuk nonton ini di bioskop. Jadi buat kalian yang suka film horor, pengen rekomendasi film horor buat ditonton sekarang, silahkan beli aja Waktu Maghrib. Dan menurutku ini horor yang lebih bisa diterima semua orang daripada film Mangkujiwo, karena Mangkujiwo kan lebih ke arah sektanya ya, bukan ke horornya gitu. Jadi itu aja mungkin dari aku untuk review Waktu Maghrib ini di Selangkah Sahut Channel. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kalau misalkan ada catatan poin-poin dari kalian, mungkin kalian bisa tulis juga di komentar. Aku Adriansah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.